Mereka juga Islam loh. Tapi mereka ternyata punya mimpinya beda sama mimpi Anda. Beda banget sama mimpi orang-orang zaman sekarang ini. Sri Lanka pun hari ini Sri Lanka ya sudah mau melarang sekolah bernuansa agama, sekolah Islam. Nggak boleh. Indonesia malah lagi getol-getolnya bangun sekolah Islam nih, bernuansa Islami semua. Pasar aja mau dibikin Islam, apa sih onta aja dibikin Islam? Lihat di live chatnya di YouTube itu, ya kan? Yesus Islam, ya kan? Ibrahim Islam, ya kan? Terus si siapa lagi Mike Tyson mualaf, siapa mualaf? Batu mualaf, onta mualaf, kambing mualaf, semua dibikin-bikin. Pokoknya semua kudu Islam semua pokoknya. Borobudur itu Islam, ya kan? Semua dibikin Islam semua pokoknya. Nah itu yang kemudian ini menjadi pembodohan bangsa. Anda sekarang ini punya mimpi apa tentang Indonesia? Sama nggak dengan mimpi para bapak bangsa ini? Ya kan? Zamannya Soekarno, Hatta, mereka juga Islam loh. Tapi mereka ternyata punya mimpinya beda sama mimpi Anda. Beda banget sama mimpi orang-orang zaman sekarang ini. Nah, pakaian memang hanya sekedar pakaian bila itu hanya sekedar. Masalahnya di Indonesia pakaian menjadi identitas ideologi dan identitas politik. Kalau zaman saya kecil, ya kalau ada orang pakai loreng-loreng, kita takut, segen, karisma, segan. Apalagi yang loreng-loreng itu teman, ya. Kalau udah pakai coklat-coklat, sebel, sebel, mesti datang minta duit soalnya. Ya kan kalau pakai loreng-loreng, oh itu temen. Nangkep nggak? Ini saya ngomong sebagai orang double minoritas ya, jadi bisa saja beda. Ini mohon maaf teman-teman ya. Jadi saya subjektif, saya ngomongin subjektif ya, tidak mewakili seluruh orang Indonesia atau mewakili. Bagi keluarga kami, Allah orang loreng-loreng, oh itu teman. Ya pakai baju loreng-loreng, oh itu berkarisma teman. Wah kita senang punya teman-teman yang begitu tuh. Begitu orang pakai coklat-coklat, kita sebel. Begitu putih-putih, kita nggak suka lah pokoknya lah. Kita langsung kalau pakai coklat-coklat masih mending gitu ya, masih. Tapi kalau udah begitu putih-putih, aduh kita udah. Sekarang putih-putih itu orang pakai putih-putih itu, wah jadi tren, dihargai, ini kan, langsung begitu pakai putih itu rasanya keren. Oh dipanggil habaib, langsung harus panggil Pak Ustadz atau dipanggil. Dan Pak Ariel Heryanto itu pernah nulis itu ya, dulu berapa tahun yang lalu, 2016 ya, 2016 kalau nggak salah, Pak Ariel itu pernah nulis tentang Doreng dan PKI, kan dibenturkan kan. Terus saya bilang, waduh, Prof, itu udah nggak zaman. Saya bilang begitu kan di Facebook saya tulis, itu nggak zaman, Prof. Sekarang itu zamannya orang yang pakai putih-putih itu loh, Prof. Saya bilang begitu. Terus, wah enggak, tapi ini zamannya PKI sama Tara. Dia kan dulu salah satu orang yang memperjuangkan hak-hak anak-anak PKI kan, beliau ini kan, yang ditindas oleh negara, dikorbankan dalam tanda petik oleh TNI, oleh ABRI zaman Soeharto maksudnya ya, oleh zaman Soeharto. Karena kan waktu itu kan memang politik antara ABRI dengan TNI ya dulu ya, saya lupa nih Pak Jenderal yang bisa jawab. Itu kan antara politik PKI dengan TNI, intinya kan begitu kan. Nah Soeharto Soeharto CS itu pokoknya mau ngelibas PKI, Ahmad 7 Jenderal ini kan mau ngelibas PKI kan. Makanya sama Soeharto dibenturkan dua ini kan, diadu. Wah ini kan dibuat seperti itu. Nah, singkat cerita, Soeharto menggunakan TNI dan menggunakan isu agama digunakan oleh Soeharto. Nah, tetapi saya bilang, sebenarnya nggak ada kebangkitan PKI. Saya bilang, Cinanya saja sekarang sudah jadi kapitalis kok. Orang tinggal mana? Yang benar-benar komunis itu sekarang cuma tinggal Korea Utara. Itu pun kan sepupu saya, adik saya yang gila itu kan, kurang ajar. Saya aja nggak boleh pulang ke Korea Utara itu kan. Kan kurang ajar itu adik saya itu. Cuman satu-satunya aja dia yang kurang ajar. Yang lainnya kan sekarang udah baik-baik semua. Rusianya ya komunis, coba kemarin Pak Jenderal cerita. Kita ini bukan komunis, marah kan dibilang komunis. Kita ini bukan komunis. Nggak ada komunis di mana. Nah sekarang saya bilang sama Profesor Ariel, Prof itu yang sekarang itu ini nih Prof, yang masalah radikal. Wah kita sedikit debat waktu dia di Facebook.
Tapi nampaknya beliau terus meresponi ya, memang orang kalau pinter itu ya rendah hati ya, kalau bener-bener pinter. Rubah, lihat sekarang Facebooknya dia, politik identitas pakaian. Dia cerita tadi ya, saya tadi itu ngutip dari Prof. Ariel ya, itu ya. Dulu orang tuh kalau pakai doreng, tapi kami ngalamin soalnya, kita kalau ketemu doreng itu seneng, loreng-loreng itu, wah, kalau jalan itu diboncengin naik motor itu, padahal cuma prajurit, bangganya minta ampun, padahal cuma prajurit. Ya. Apalagi kalau kita dikasih jaket gitu kan, dia kan punya jaket, oh, nih buat kamu nih, padahal cuma prajurit begitu, tapi nggak ada ya, kalau yang dikasih itu nggak ada pangkatnya kan, dikasih, wah rasanya bangga sekali. Kakak saya tuh, dulu kan teman saya doreng-dorengan banyak, saya kirimi jaket itu kan, kirimi jaket doreng itu, wah bangganya dipakai sama dia, pamerin kemana-mana. Kalau sekarang pakai putih-putih, pakai daster putih-putih, bangga mereka, anak masih bayi dikarungin, bangga mereka. Terjadi pergeseran paradigma, konflik paradigma, ada susu kuda itu ya. Harusnya buka jus. Tapi memang terjadi pergeseran paradigma. Nah, itu mau kita bahas hari ini. Tema kita masih tentang paradigma kebangsaan. Namun saya mengizinkan, nanti saya mau kasih, sambil saya siapkan share screen-nya lagi, beberapa. Sri Lanka pun, hari ini Sri Lanka ya, sudah mau melarang sekolah bernuansa agama, sekolah Islam. Nggak boleh. Indonesia malah lagi getol-getolnya bangun sekolah Islam nih, bernuansa Islami semua. Pasar aja mau dibikin Islam, apa sih, onta aja dibikin Islam. Lihat di live chatnya di YouTube itu, ya kan, Yesus Islam, ya kan, Ibrahim Islam, ya kan, terus siapa lagi, Mike Tyson mualaf, siapa mualaf, batu mualaf, onta mualaf, kambing mualaf, semua dibikin. Pokoknya semua kudu Islam semua, pokoknya Borobudur itu Islam, ya kan, semua dibikin Islam semua pokoknya. Nah, itu yang kemudian ini menjadi pembodohan bangsa dan ditelan. Masalahnya yang ngomong ini Profesor Yusril, kelas-kelasnya begitu. Oh, tuh di Inggris 500 gereja sudah jadi masjid. Tutup. Goblok ini profesor ini. Maunya jadi Islam jadi goblok biar profesor sekalipun. Ya Yusril nggak taunya hoax kan, yang Yusril ngomong, wah dia ngomong dengan lantang begitu. Profesor pokoknya Islam pokoknya goblok pokoknya. Jadi saudara, paradigma yang dibangun oleh Islam ini, framing yang dibangun adalah untuk membuat paradigma Anda itu menjadi paradigma agama. Sementara Arab Saudinya sudah lelah. Dan ada di video saya yang lain, Anda bisa lihat di video saya yang lain itu, yang mereka lelah dengan Tuhan. Nanti kalau sempat kita tayangkan ya. Mereka lelah dengan Tuhan. Hari ini kita unlimited, asal penontonnya di atas 1000. Sampai subuh. Kalau 1000 enggak. Harus ada yang ngasih semangat ya, biar adrenalin. Nanti kalau teman-teman ada yang ngeyel-ngeyel, biarin aja ya. Buat rame-rame gitu loh, buat bahan bakarnya kita.